Halo adik-adik, selamat datang di YouTube channel Teman Belajar Online. Sebelum mulai video pembelajaran ini, untuk yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu ya, agar kakak semakin semangat untuk membuat video-video pembelajaran. Halo adik-adik Teman Belajar Online, welcome back to my YouTube channel. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang Teorema Pythagoras, materi untuk kelas 8 SMP. Teorema Pythagoras itu berlaku pada segitiga siku-siku. Kakak akan gambarkan bentuk segitiga siku-siku seperti ini. Segitiga siku-siku adalah segitiga yang mempunyai salah satu sudutnya sebesar 90 derajat. Untuk sisi yang paling kecil disebut dengan sisi alas. Untuk sisi yang berdiri ini, sisi kedua panjangnya disebut dengan sisi tegak. Sedangkan untuk sisi yang terpanjang atau hipotenusa akan kita sebut dengan sisi miring. Sisi miring ini akan berhadapan langsung dengan sudut segitiga yang bernilai 90 derajat. Teorema Pythagoras adalah penjumlahan dua sisi alas dan sisi tegak membentuk sisi hipotenusa, yaitu sisi yang terpanjang. Maka rumus dari Teorema Pythagoras adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Di sini akan ditunjukkan rumus Teorema Pythagoras menunjukkan panjang dari C kuadrat atau panjang dari sisi hipotenusa. Bagaimana jika kita ingin mencari sisi alas dan sisi tegaknya ini jika diketahui dua sisi yang terbentuk? Kakak akan tuliskan rumusnya seperti ini. Nah, untuk yang pertama ini adalah rumus Teorema Pythagoras ya. Yang ditanyakan untuk yang pertama rumusnya adalah kita akan mencari sisi terpanjangnya atau sisi miring, sisi yang berhadapan dengan sudut segitiga siku-siku. Kita akan mencari nilainya adalah C sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Kenapa bentuknya kita tulis dalam akar? Karena di sini diketahuinya adalah C kuadrat. Jadi bila kita ingin mencari nilai C-nya saja, maka untuk A kuadrat ditambah B kuadrat hasilnya harus kita akarkan. Untuk rumus yang kedua, jika kita ingin mencari nilai alasnya, diketahui panjang sisi miring dan sisi tegak, maka rumusnya dapat dituliskan seperti ini. A sama dengan akar C kuadrat dikurang B kuadrat. Begitu juga jika kita ingin mencari panjang sisi tegaknya. B sama dengan akar C kuadrat dikurang A kuadrat. Ingat, kenapa harus dikurang sedangkan ini ditambah? Karena nilai C itu adalah penjumlahan dari sisi alas dan sisi tegak. Cara lain dalam mencari nilai Teorema Pythagoras adalah dengan menggunakan triple Pythagoras. Ada 4 macam dari triple Pythagoras, yaitu ada tipe 1, tipe 2, tipe 3, tipe 4. Tipe ini berlaku juga dengan kelipatannya. Apa yang dimaksud dengan 3, 4, 5? Artinya, jika kita jumlahkan dua sisi yang paling pendek ya, sisi pertama sama sisi kedua ini, maka hasil jawabannya adalah panjang sisi yang ketiga ini yang 5. Yuk, kita akan coba buktikan. 3 kuadrat itu sama dengan 9, ditambah dengan 4 kuadrat adalah 16. 9 ditambah 16 sama dengan 25. Akar dari 25 adalah 5. Nah, untuk yang kedua sampai kelima ini adalah kelipatan dari setiap tipe 1. Jadi kelipatan dari 3 dikalikan 2 hasilnya 6, 4 dikali 2 hasilnya 8, 5 dikali 2 hasilnya 10. Begitu juga dengan 9, 12, 15. Untuk tipe yang kedua, itu adalah 5, 12, 13. Kita coba buktikan. 5 kuadrat adalah 25, ditambah dengan 12 kuadrat 144. 144 ditambah dengan 25 adalah 169. Akar dari 169 adalah 13. Jadi, adik-adik, agar lebih mudah mengerjakan Teorema Pythagoras, cukup dengan menghafalkan 4 tipe ini, berlaku juga dengan kelipatannya ya. Kakak akan berikan contoh soalnya. Jadi ada 2 buah segitiga siku-siku ya. Segitiga siku-siku yang pertama adalah segitiga ABC. Segitiga siku-siku yang kedua adalah ACD. Yang ditanyakan adalah hitunglah panjang AD. Kakak akan memberikan dengan cara rumus sebelumnya. Dengan cara biasa, kita akan mencari panjang AC-nya terlebih dahulu, yaitu dengan cara mengakarkan panjang sisi tegak dan sisi alas. Berarti di sini akar dari 12 kuadrat ditambah dengan 9 kuadrat. Hasilnya adalah
144 ditambah dengan 81 sama dengan akar 225. Akar dari 225 sama dengan 15. Cara yang kedua, kita akan menggunakan triple Pythagoras ya. Kita akan mengambil tipe 1, yaitu di sini diketahui adalah 9, 12, maka yang ketiganya adalah 15. Kelipatan dari 3, 4, 5 ya. 9, 12, 15 adalah kelipatan dari 3, 4, 5 di sini letaknya. Jadi sangat mudah jika kita hafal dengan 4 tipe triple Pythagoras ya. Jadi kita tinggal menghitung berapa kelipatannya. Maka kita akan mencari lagi untuk panjang AD. Di sini kita AC sudah kita dapatkan 15, CD-nya ini adalah 8. Maka panjang AD sama dengan, adik-adik bisa menggunakan dengan cara rumus seperti ini. Berarti kalau secara rumus adalah 8 kuadrat ditambah dengan 15 kuadrat. Kakak di sini akan menggunakan tipe keempat. Untuk yang pertama 8, sisi tegaknya adalah 15 dimasukkan, maka sisi miringnya kita dapat langsung mendapatkan jawabannya, yaitu adalah 17. Jika kakak jabarkan menggunakan rumus, berarti 8 kuadrat ditambah dengan 15 kuadrat sama dengan 8 kuadrat adalah 64. 15 kuadrat sama dengan 225. 225 ditambah dengan 64 hasilnya adalah akar 289. Akar 289 sama dengan 17. Masih bingung? Kita akan latihan ke contoh soal berikutnya. Nah, kakak akan berikan segitiga siku-siku yang sederhana terlebih dahulu. Hitunglah panjang BC. Untuk sisi paling pendek itu adalah sisi AC, yaitu 12 cm. Sedangkan untuk yang sisi AB ini adalah sisi miring atau sisi yang paling panjang. Nilainya adalah 15 cm. Kakak akan menggunakan cara yang pertama terlebih dahulu dengan cara rumus. Bagaimana caranya? Yang dicari adalah panjang BC. Caranya sisi yang terpanjang dikurang dengan sisi yang alasnya atau sisi yang di AC-nya. Jadi AB kuadrat dikurang dengan AC kuadrat. Hasilnya akan kita akarkan. Kita masukkan nilainya. 15 kuadrat dikurang 12 kuadrat sama dengan akar dari 225 dikurang 144 sama dengan akar 81. Akar 81 sama dengan 9. Kakak akan menggunakan cara yang kedua. Untuk cara yang mudahnya, kita akan menggunakan tipe 1. Kenapa tipe 1? Tipe 1 adalah kelipatan dari 3, 4, 5. Kakak akan tuliskan seperti ini. 15 karena dia sisi terpanjang, kita akan tuliskan di bawah 5. 12 berarti di sisi yang kedua. Karena kelipatannya ya, maka untuk nilai 3-nya ini sama dengan berapa di sini? Kita akan mudah mendapatkan jawabannya dengan melihat polanya. Dari 5 ke 15 itu adalah kita kalikan dengan 3. 4 ke 12 kita kalikan 3 juga. Maka 3 ini akan kita kalikan 3 juga. Hasilnya adalah 9. Nah, mudah bukan? Tidak sulit. Untuk nomor selanjutnya, kakak akan berikan satu contoh soal lagi. Soal yang ketiga, nah bagaimana jika bentuk segitiga siku-sikunya seperti ini? Ingat, yang disebut dengan sisi termiring adalah sisi di depan sudut siku-siku. Sisi yang AB ini adalah sisi tegaknya. Dan sisi BD ini adalah sisi alasnya untuk segitiga ABD. Bagaimana untuk segitiga BCD? Untuk CD ini adalah sisi yang alasnya, BC-nya adalah sisi tegak, dan BD adalah sisi miringnya. Kita akan mencari, hitunglah panjang AD. Bagaimana caranya? Kita akan mencari panjang BD terlebih dahulu. Jadi kita akan mengerjakan segitiga siku-siku yang di bagian bawah sebagai untuk membantu mencari nilai panjang BD. Kita akan masukkan tipenya, karena di sini nilainya adalah 9, 12. Kita akan mencari dengan kelipatan 3, 4, 5. Kakak akan tuliskan
Di sini angka yang paling kecil adalah 9. Berarti 9 kita letakkan di bawah angka 3. Sedangkan 12 yang pertengahannya kakak akan tuliskan di bawah angka 4. Maka dengan mudah kita akan dapatkan jawaban panjang BD adalah, untuk yang pertama adalah kita kalikan 3 ya. 3 dikali 3 9, 4 dikali 3 12, maka 5 dikali 3 jawaban adalah 15. Jadi panjang BD dengan mudah kita dapatkan jawabannya adalah 15. Sekarang kita akan mencari panjang AD. Bagaimana caranya? Kita masukkan untuk tipe 1, kelipatannya kita tuliskan kembali 3, 4, 5. Oke, kita akan letakkan sesuai dengan panjangnya ya. Untuk BD ini adalah kelipatan dia sisi alas yang terkecil. Kita tuliskan di bagian depan. 20 ini adalah sisi yang di bagian sisi tegak. Kita tuliskan di bagian tengah. 4 di 20. Maka panjang AD berapa adik-adik? Iya. Kita akan mengkalikan, berarti untuk 3 supaya jadi 15 berarti kita kalikan dengan 5. 3 dikali 5 sama dengan 15. Lalu 4 dikali 5 sama dengan 20. Maka untuk panjang AD kita dapatkan jawabannya adalah 5 dikali 5 sama dengan 25. Nah, sangat mudah bukan? Bahkan kita hanya dengan melihat bentuk gambarnya kita dapat mengetahui berapa jawaban dari teorema Pythagoras ini. Untuk latihan soal lebih lanjut, kakak akan bahas di video selanjutnya. Sekian video dari kakak, semoga bermanfaat. Jangan lupa komen, like, dan share ya ke teman-teman kamu. Terima kasih.